Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, kembali lagi bersama kita di sini dalam program pembelajaran dari rumah. Marilah kita simak pelajaran hari ini dengan baik. Terlebih dahulu, marilah kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Jangan lupa subscribe bagi yang belum ya. Anak-anak yang soleh dan yang solihah, kali ini kita akan mempelajari tentang Allah Maha Esa. Esa berarti satu atau tunggal. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala satu atau tunggal. Keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ditunjukkan dalam Asmaul Husna Al-Ahad. Adapun Asmaul Husna Al-Ahad diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an, yakni pada salah satu ayat dalam surat Al-Ikhlas, yakni pada ayat pertama yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, yang artinya katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat kedua surat tersebut berbunyi Allahus Somad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Kemudian dilanjutkan ayat ketiga, Lam yalid walam yulad, artinya Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Dari ayat 2 hingga ayat terakhir dapat kita pahami bahwa Allah tidak memiliki orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak memiliki anak. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki sekutu. Tidak ada satupun makhluk yang menyerupainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Anak-anak yang soleh dan yang solihah, adapun perilaku meneladani Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa, yang pertama adalah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, kita hendaknya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu contoh adalah kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan sholat fardu dengan niat hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku meneladani Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa yang kedua adalah memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa. Manusia hendaknya memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 53 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma bikum min ni'matin faminallahi
tsumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun, yang artinya, dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanyalah kamu meminta pertolongan. Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatur segala nikmat dan ujian berupa kesengsaraan kepada manusia. Oleh karena itu, sebagai manusia yang beriman, hendaknya kita memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak semuanya, perilaku meneladani Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa berikutnya adalah tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan semesta alam. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semua makhluk menyembah. Perintah menyembah kepada Allah salah satunya dijelaskan pada surat An-Nahl ayat 52. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu ma fis samawati wal ardi walahuddinu wasiba afa khairallahi tattaqun. Artinya, dan miliknya meliputi segala apa yang ada di langit dan di bumi, dan kepadanyalah ibadah dan ketaatan selama-lamanya. Mengapa kamu takut kepada selain Allah? Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik langit dan bumi dan seisinya. Oleh karena itu, manusia diperintahkan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berarti ia telah berbuat syirik. Perbuatan syirik harus dihindari oleh umat Islam dengan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak semuanya, perilaku meneladani Allah Subhanahu wa taala Maha Esa berikutnya adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir dan doa berarti mengingat dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Esa. Berzikir dan berdoa dapat dilakukan setelah melaksanakan sholat. Salah satu ayat yang memerintahkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah surat Al-Ahzab ayat 41 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanudkurullaha dzikron katsira, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa zikir merupakan salah satu cara mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati seseorang akan menjadi tenang. Sebagai umat Islam, hendaknya kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik semuanya, demikian tadi penjelasan materi pelajaran hari ini. Selanjutnya adalah tugas pembelajaran dari materi hari ini. Selamat mengerjakan dan jangan lupa membaca basmalah terlebih dahulu.
Anak-anak semuanya, demikian tadi pembelajaran pada kesempatan hari ini. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.